kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, demikian pula para pendengar Radio Medan Mengaji, a'azani Allah wa iyyakum jami'ah. Alhamdulillah, kita tak lupa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan fikih muamalah dan masih membahas tentang wasiat. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah pembahasan hukum wasiat yang diarahkan kepada arah-arah kemaksiatan, kepada penyaluran kemaksiatan. Seperti contohnya adalah pembangunan gereja atau tempat-tempat ibadah orang-orang kafir. Begitu juga tempat-tempat kesyirikan. Begitu juga contohnya tempat-tempat kemaksiatan seperti pelacuran, kemudian perjudian, atau mungkin tempat nyanyian-nyanyian dan seterusnya. Maka tidak sah dan tidak boleh wasiat seperti ini. Tidak sah wasiatnya dan tidak boleh untuk diberlakukan dan tidak boleh juga sesungguhnya untuk dinyatakan demikian. Nah, siapa saja yang mewasiatkan seperti itu, maka orang tersebut berdosa. Orang tersebut berdosa, bahkan orang tersebut menanggung dosa siapa saja yang sesat atau mengalami kerusakan pada agamanya disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan yang ada sebab wasiatnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, Nah, wasiat-wasiat seperti ini maka mestinya tidak diberlakukan, baik itu dari seorang muslim, maupun orang kafir yang tidak mengetahui tentang hukum. Nah, tentunya lebih tidak layak untuk bisa diberikan keabsahannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka apabila ada sisi kekuatan pada wasiat tersebut, maka dimintakan kepada pemerintah, dalam hal ini pihak yang berwenang
untuk merubah wasiat tersebut dan memalingkannya, mengarahkannya, menyalurkannya ya kepada arah-arah kebaikan yang disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan bahas tentang waktu diakui wasiat itu. Keabsahan sebuah wasiat atau tidak sahnya sebuah wasiat itu diakui terkait dengan kondisi kematian. Terkait dengan kondisi kematian, yaitu terkait dengan kematian ya. Andaikan seseorang berwasiat yang diarahkan kepada ahli waris, yang tentunya wasiat ini asalnya tidak boleh karena la wasiat li warisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris, demikian mestinya tidak sah. Namun ketika kematian orang tersebut, orang yang menjadi ahli waris itu tidak lagi menjadi ahli waris ya, tidak lagi menjadi ahli waris. Mengapa? Karena ternyata dia terhalang. Contohnya adalah wasiat yang diarahkan kepada saudara. Wasiat yang diarahkan kepada saudara berupa harta, ya tentunya wasiat ini tidak berlaku karena ya saudara ini adalah termasuk ahli waris, demikian. Maka wasiat harta kepada ahli waris tidaklah sah. Namun ternyata ketika wafat dia tidak menjadi ahli waris. Mengapa? Karena dia orang yang diarahkan wasiat itu kepadanya ternyata terhalang oleh anak orang yang berwasiat. Ya, anak orang yang berwasiat tersebut. Seperti itu. Ya, bisa jadi mungkin anak tersebut ketika meninggal ternyata ada muncul ya. Mungkin baru ketika itu hamil istrinya. Nah, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika itu wasiat itu sah untuknya, ya. Wasiat tersebut sah untuk ya saudara tersebut. Ini contoh. Kita ulangi ya. Jadi asalnya wasiat itu, contoh ini untuk kondisi yang pertama adalah kondisi di mana seseorang yang memiliki harta itu berwasiat berupa harta, wasiat harta kepada saudara kandungnya, demikian. Nah, saudara kandung ini tentunya adalah ahli waris, demikian ya. Seperti itu. Mestinya wasiat ini tidak sah. Namun dikarenakan ternyata ketika dia meninggal dunia, dia tidak lagi menjadi, yaitu saudara tersebut tidak lagi menjadi ahli waris. Tidak lagi menjadi ahli waris. Kita ulangi kasus pertama atau rincian pertama. Andai kan seseorang punya harta, dia berwasiat ya kepada salah seorang dari ahli warisnya. Ya. Namun ketika meninggal dunia, ternyata ya ahli warisnya tersebut tidak lagi menjadi ahli waris. Maka yang seperti ini sah wasiatnya. Apa contohnya dari kasus seperti ini? Tadi yaitu saudara. Seseorang dia berwasiat kepada saudaranya. Mungkin dia memandang bahwasanya ya tidak ada yang akan mengambil harta ini. Ya, tidak ada yang akan menghabiskan harta ini, hartanya, demikian. Dilihatnya bahwasanya saudara-saudaranya ini adalah saudara-saudara yang mungkin miskin
maka dia wasiatkan kepada saudara-saudaranya ya ini untuk mendapatkan ya harta, demikian dari jalur wasiat. Nah ternyata mestinya yang seperti ini tidak boleh karena mereka adalah ahli waris. Namun ternyata ya setelah atau mendekati kematian atau seketika kematian, ternyata saudara-saudara ini tidak lagi menjadi ahli waris. Mengapa? Karena mereka terhalang dengan adanya anak dari orang yang berwasiat tersebut. Seperti contohnya istrinya ternyata hamil, demikian ya. Istri ternyata hamil, maka wasiat tersebut tidak dihapuskan ya. Wasiat tersebut tidak dihapuskan ya, bahkan sah wasiatnya, demikian. Rincian yang kedua adalah apabila ya seseorang yang memiliki harta dia berwasiat dengan harta untuk orang yang bukan ahli waris. Lalu ternyata ketika kematian dari orang yang berwasiat tersebut, dia menjadi ahli waris. Ya ini contoh kebalikannya, ya. Kalau yang seperti ini maka tidak sah wasiatnya. Contoh ya kita akan sebutkan, contoh kebalikan yang kita sebutkan tadi, yaitu seseorang berwasiat berwasiat untuk saudaranya, ya, bahwasanya saudara kandungnya ini ya akan mendapatkan wasiat harta sekitar mungkin kalau uang atau mungkin tanah, lahan sekian begitu ya. Seperti itu. Mengapa? Karena dia terhalang oleh anak dari orang yang berwasiat karena anaknya masih ada begitu ya. Masih ada. Maka tentunya wasiat seperti ini sah. Kenapa? Karena saudara tersebut terhalang dan dia bukan ahli waris, maka sah wasiatnya di awal. Namun tatkala kematian tiba, ya, ketika kematian tiba, ternyata mati juga anaknya, ya, mati juga anaknya. Demikian, atau anaknya mati lebih dahulu, maksudnya anak dari orang berwasiat meninggal dunia, kemudian baru setelah itu ya meninggal dunia orang tersebut, ya. Maka dengan seperti ini ya wasiat tersebut batal. Mengapa? Karena ternyata saudaranya ini menjadi ahli waris ya bagi dirinya. Karena ia tidak lagi terhalang oleh anak si pemilik harta. Mengapa? Karena anaknya telah wafat lebih dahulu, contohnya 1 jam sebelum ya orang tuanya wafat. Seperti itu. Demikian. Ya. Oleh karenanya karena tidak boleh wasiat itu diarahkan kepada ahli waris, la wasiat ahli warisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris, maka tidak boleh diberlakukan, bahkan ya harus dibatalkan wasiat tersebut, ya. Maka saudara tadi akan mendapatkan harta dari jalur warisan, bukan dari jalur wasiat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana membagi harta orang yang meninggal dunia setelah wafatnya? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apabila seseorang meninggal dunia, maka yang pertama sekali yang dikeluarkan dari hartanya adalah pertama biaya ya penyelenggaraan jenazah bagi si pemilik harta tersebut. Ya. Penyelenggaraan jenazah pemilik harta tersebut itu harus dikeluarkan biayanya, ya. Bila butuh membeli kafan, bila butuh contohnya untuk menyewa orang untuk menggali kuburan dan seterusnya, biaya-biaya ya prosesi penyelenggaraan jenazah, maka dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu adalah penyelesaian hutang, ya, penyelesaian hutang. Baik itu hutang kepada manusia, lebih-lebih hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hutang kepada Allah Subhanahu wa taala? Contohnya adalah seperti ya tebusan-tebusan, ya, tebusan-tebusan yang disebut dengan kafarah, demikian ya. Ini juga harus diselesaikan.
Kemudian setelah itu baru wasiat. Wasiat berupa harta, demikian. Nah, barulah setelah itu ya pembahagian warisan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi sulus min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghairu mudar wasiyatan minallah wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah atau anak, tidak meninggalkan ayah dan anak, namun memiliki saudara laki-laki seibu, ya, atau saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara tersebut, ya, mendapatkan sudus, yaitu 1/6, demikian, dari harta yang ditinggalkan. Namun apabila saudara-saudara tersebut, itu saudara seibu tersebut, lebih dari seseorang, lebih dari satu orang, maka mereka bersekutu atau bersama-sama dalam bahagian sepertiga, fisulus. Setelah ya dipenuhinya wasiat yang diwasiatkan dengannya, yang telah dibuat, ya, dan atau hutang yang tidak menyusahkan kepada ahli waris tentunya, ya. Wasiatan minallah, itulah wasiat ketentuan Allah, ketentuan dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini dia urutan-urutannya, ya. Yaitu warisan itu adalah akhir, ya. Warisan itu adalah akhir setelah ya adanya penyelesaian wasiat, begitu juga hutang, demikian, ya. Dan tentunya adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk dikeluarkan, ya, untuk keperluan penyelenggaraan jenazah si mayit, sang pemilik harta. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah merupakan kebolehan orang yang diarahkan wasiat itu kepadanya lebih dari satu ataupun lebih, maka boleh, ya. Maka apabila orang-orang yang mendapatkan wasiat tersebut itu lebih dari satu, dan dibatasi bagi setiap masing-masingnya kekhususannya, maka sah wasiat tersebut, ya. Wasiat tersebut sah, ya, sesuai dengan kekhususan yang telah diberikan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, apabila seseorang berwasiat kepada dua orang pada sesuatu hal, seperti contohnya, ya, untuk memperhatikan kondisi anak-anaknya, atau contohnya untuk memperhatikan atau menjaga harta yang ditinggalkannya, maka tidak boleh bagi salah satu keduanya untuk melakukan kewenangan itu bersendirian, ya. Maka harus secara berdua, demikian, ya. Harus, ya, bersama dengan orang yang ditunjuk tersebut. Demikian, ya. Mengapa? Dikarenakan, ya, mereka yang mendapatkan wasiat berdua. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan waktu penerimaan wasiat, pembahasan tentang waktu penerimaan wasiat. Sah yang menerima, ya, wasiat oleh orang yang diberikan wasiat
selama kehidupan ya orang yang berwasiat. Demikian pula setelah kematiannya. Seperti itu, ya. Nah, namun apabila ya ia terhalang dari wasiat tersebut sebelum wafatnya atau setelah kematiannya, maka ya gugur haknya karena tidak bisa menerimanya, karena dah terhalang, ya. Seperti itu. Ada contohnya, ada penghalangnya. Baik, apa penghalangnya? Ya bisa jadi harta yang diwasiatkan tersebut hilang dan terbakar, contohnya, ya, sehingga tidak bisa menerima wasiat tersebut atau memberlangsungkan wasiat tersebut. Demikian, ya. Hanya saja penerimaan wasiat oleh orang yang menerima wasiat tersebut, yang mendapatkan wasiat tersebut, itu boleh dan sah, ya. Itu didapatkan selama ketika ya masih hidupnya orang yang berwasiat atau setelah wafatnya. Demikian, ya. Seperti itu. Namun kalau terhalang karena ada satu sebab, ya, karena harta tersebut hilang, rusak, ya, atau ya, contohnya musnah, ya, maka gugur hak orang tersebut karena tidak bisa untuk mendapatkan wasiat tersebut dan tidak bisa membenarkan wasiat tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan beberapa hukum-hukum seputar wasiat. Apabila seseorang yang memiliki harta mewasiatkan hartanya dengan dia katakan begini, aku wasiatkan kepada si Polan, ya, dengan takaran yang sama dengan takaran anakku atau sama dengan ahli waris yang lainnya. Maka dia mendapatkan semisal bahagiannya, demikian. Dia mendapatkan bahagian semisal dengan apa yang sudah disebutkan tersebut. Nah, kalau seandainya orang yang memiliki harta tersebut berwasiat dengan sebahagian, ya, sebahagian dari harta tanpa disebutkan jumlahnya, ya, tanpa disebutkan jumlahnya, yaitu mewasiatkan ini tolong berikan kepada si Polan, nah, gitu dia katakan, si pemilik harta mengatakan kepada ahli warisnya, ya, untuk mengarahkan wasiat itu kepada, ya, si Fulan, yaitu orang tertentu yang dia bukan ahli waris, untuk memberikan dari sebagian hartanya, ya. Namun tidak ditentukan bahagiannya. Maka yang seperti ini, ahli waris ketika itu mereka bisa memberikan, ya, bahagian dari warisan tersebut, ya, atau bagian dari harta orang yang berwasiat tersebut setelah wafatnya, itu sesuai dengan apa yang mereka sepakati atau mereka inginkan, tidak masalah, ya, karena tidak ditentukan jumlahnya, ya, hanya saja berilah sebahagian, demikian, ya. Maka berilah yang sepantasnya tentunya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, apabila ada seseorang yang meninggal dunia di satu tempat, ya, yang tidak ada di sana pemerintahan, begitu juga tidak ada juga orang yang diwasiatkan, ya, maka disyariatkan bagi orang yang berada di sekitarnya dari kalangan kaum muslimin, ya, untuk mengumpulkan harta
yang ditinggalkannya dan mengarahkannya ya sesuai dengan apa yang paling maslahat dan yang paling besar pahalanya, demikian ya. Nah, tentunya bukan malah dikuasai ya oleh orang-orang ketika itu ya, akan tetapi orang yang ada di sekitar itu dari kalangan kaum muslimin, maka mereka harus mengarahkan harta tersebut kepada sesuatu yang paling maslahat. Contohnya ya untuk mungkin pembangunan masjid ya, atau sarana pendidikan, atau bahkan mungkin pembebasan lahan ya, lahan-lahan untuk sarana ibadah dan pendidikan, demikian pendidikan Islam tentunya. Nah, ini akan dapat mengalirkan pahala yang besar kepada orang yang memiliki harta itu ya sebelumnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, bagaimana penyebutan tentang wasiat itu? Ya, penyebutan wasiat. Dituliskan ya wasiat itu kalau mau ya itu pada awal dari wasiat ya, itu disebutkan. Sebagaimana ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, kanu yaktubuna fi suduri ya wasayahum. Dahulu mereka menuliskan ya di awal-awal wasiat mereka. Ya. Jadi pertama wasiat itu ditulis, kemudian di awal-awal sudah juga disebutkan wasiatnya. Demikian. Contohnya seperti ini adalah apa yang diwasiatkan oleh fulan bin fulan. Ya, dia wasiatkan bahwasanya ya dia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya dia, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Dan bahwasanya, nah ini contoh ya, ini wasiat ya. Kita ulangi, hadza ma ausa bihi fulanun ibnu fulanin. Ini adalah apa yang diwasiatkan oleh fulan bin fulan. Ausa, dia mewasiatkan annahu yashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia berwasiat bahwasanya dia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya dia, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusan Allah. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, bahwasanya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil quburi, dan bahwasanya Allah pasti membangkitkan orang siapa saja yang ada dalam kuburnya. Wa awsa man taraka ba'dahu min ahlihi an yattaqullaha haqqa tuqatih, dan dia berwasiat ya kepada orang yang ya hidup sepeninggalnya dari keluarganya untuk bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Wa an yuslihu dzata bainihim, dan untuk ya melakukan perdamaian ya di antara mereka. Wa yuti'ullaha wa rasulahu in kanu mu'minin, dan ya mentaati Allah dan Rasulnya apabila jika mereka benar-benar beriman. Wa usahum bima wassa bihi Ibrahimu banihi wa Yaqubu, dan dia mewasiatkan kepada mereka yaitu keluarganya dengan wasiat yang dengannya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berwasiat kepada anak keturunannya. Allah berfirman, ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah memilih agama ini bagi kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi kalian muslim. Demikian. Nah, ini adalah wasiat ya. Ini awal-awal wasiat mereka. Jadi bunyinya seperti ini. Nas, ini contoh ya, bunyi nas sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi ini bukan contoh dari wasiat
yang dibuat oleh orang sekarang. Bahkan ini adalah contoh wasiat yang dibuat di masa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu wasiat pertama, wasiat terkait dengan syahadat, ya. Kemudian wasiat terkait dengan pemberitaan hari kiamat pasti tiba dan kebangkitan, wasiat ya untuk bertakwa, wasiat untuk memperbaiki atau melakukan perdamaian, mentaati Allah dan Rasul-Nya, kemudian mewasiatkan untuk terus berada di atas agama sampai kematian. Demikian, ya. Nah, setelah itu, ini bunyi wasiat seperti itu, silakan setelah itu mewasiatkan ya berupa harta setelah itu. Jadi, nah ini contoh dari Anas bin Malik radhiyallahu an untuk memberikan wasiat harta. Yang terlebih dahulu adalah wasiat-wasiat terkait dengan akhirat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan sebutkan beberapa bentuk hal-hal yang bisa membatalkan wasiat. Nah, batalnya sebuah wasiat itu dengan beberapa hal berikut ini, atau salah satu dari berikut ini. Yang pertama adalah apabila masa wasiat itu telah berakhir, ini yang pertama, ya, atau berakhirnya tindakan yang telah disepakati ya untuk dilakukan oleh orang yang diwasiatkan. Demikian, ya. Jadi wasiat itu bisa jadi adalah dia ada masa waktunya. Demikian. Kemudian yang kedua yang bisa membatalkan wasiat ya apabila orang yang diarahkan wasiat itu kepadanya itu mengalami kegilaan, ya, itu hilang akal, sehingga ini tentunya tidak akan mampu untuk ya memberlakukan wasiat tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang berwasiat. Demikian. Kemudian yang ketiga adalah sebab batalnya wasiat adalah orang yang berwasiat menarik kembali wasiatnya. Ya, orang yang berwasiat itu menarik kembali wasiatnya. Tentunya adalah bukan setelah kematiannya, tidak mungkin, ya. Akan tetapi setelah sebelum kematiannya, ketika selama hidupnya. Demikian. Berikutnya yang menyebabkan batalnya wasiat adalah apabila orang yang diwasiatkan itu kepadanya, ya, itu mengalami kematian terlebih dahulu ketimbang orang yang berwasiat, ya, sehingga tidak mungkin ya orang yang diarahkan wasiat itu kepadanya untuk memberlakukan wasiat karena dia telah lebih dahulu meninggal dunia, wafat. Demikian. Kemudian yang kelima, sebab batalnya wasiat adalah ya harta yang diwasiatkan tersebut mengalami kerusakan, kehilangan, atau hangus, rusak. Demikian, ya, seperti itu, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa diarahkan untuk memperlakukan wasiat tersebut. Kemudian yang keenam, ya, wasiat itu batal apabila orang yang diarahkan wasiat itu kepadanya dia mengembalikan wasiat itu kepada orang yang berwasiat atau kepada ahli waris dari orang yang berwasiat. Demikian. Yang terakhir, pembatal dari wasiat itu adalah apabila ya orang yang berwasiat itu membunuh orang yang diarahkan wasiat itu kepadanya membunuh orang yang berwasiat, ya, seperti itu, ya. Bisa jadi dikarenakan dia ingin segera mendapatkan wasiat tersebut, lalu dibunuhnya orang yang berwasiat itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, sehingga ya orang seperti ini ya dihalangi dari keinginannya, seperti itu, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah.
berdasarkan kaidah yang disebutkan dalam sebuah kaidah, ya, man istajala asy-syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi, ya. Orang yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka ya dia diberikan hukuman dengan diharamkannya sesuatu tersebut darinya. Demikian, seperti itu, ya. Ini kaidah, ya. Jadi seseorang yang dia membunuh dengan maksud ya untuk mendapatkan ya wasiat, ya, contohnya orang yang diarahkan wasiat itu kepadanya, mungkin dia khawatir jangan-jangan dia dulu yang lebih dahulu meninggal, ya, dari orang yang berwasiat, maka dia segera akhiri kehidupan orang yang memberikan wasiat tersebut agar dia segera mendapatkan wasiat itu, ya. Disamakan dengan itu juga adalah ahli waris, ya, ahli waris yang membunuh orang yang akan mewariskan harta, ya. Maka ya orang-orang seperti ini maka ya diharamkan bagi mereka, ya, atau dibatalkan dari mereka haknya, yaitu hak untuk mendapatkan harta tersebut, ya. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi, ya. Siapa saja yang terburu-buru, ya, dengan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum, ya, dihukum dengan dicegah atau diharamkannya, dilarangnya dia darinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik. Nah, ini barangkali penyampaian materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan berikut, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, minta nasihat dan ilmunya. Apakah boleh belanja dengan Shopee Pay atau mungkin yang sama dengan ini, ya, yaitu perusahaan aplikasi yang menyediakan deposit, ya, yaitu dengan cara isi saldo Shopee Pay terlebih dahulu agar dapat gratis ongkir. Apakah termasuk terlarang? Ya, yaitu gratis ongkir. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, kita akan jawab, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang didepositkan itu uang yang dikirimkan atau diisikan, ya, ke saldo Shopee Pay tersebut atau yang semisalnya, perusahaan yang semisalnya seperti GoPay dan yang lainnya, ya. Lalu pihak perusahaan aplikasi tersebut menggunakan kucuran dana yang masuk tersebut, ya, yaitu para pengguna dari aplikasi tersebut, ya, menggunakannya. Mengapa mereka menggunakannya? Karena memang dibolehkan, ya, berdasarkan peraturan BI, ya, demikian. Maka akad tersebut berubah menjadi akad hutang piutang tentunya, ya, karena kebolehan untuk menggunakan, ya, uang tersebut, ya, akad hutang piutang. Maksudnya adalah pihak pengguna aplikasi dalam hal ini sebagai pemberi piutang kepada pihak perusahaan aplikasi, ya, karena diizinkan untuk digunakan, ya. Lalu disepakati setelah itu atau ditawarkan adanya manfaat tambahan atau keuntungan apa saja, seperti contohnya ada bonus-bonus yang ditawarkan oleh perusahaan aplikasi tersebut. Begitu juga contohnya seperti bebas ongkos kirim, ya, dan hal-hal menarik lainnya yang ini merupakan, ya, tambahan atau keuntungan atau manfaat yang didapatkan, ya, ketika menjadi nasabah atau
customer dari perusahaan aplikasi tersebut. Maka tambahan-tambahan tersebut yang didapatkan ini menjadi riba. Tambahan-tambahan tersebut ini menjadi riba. Demikian. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Ya. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat, keuntungan, tambahan, maka dia adalah riba. Demikian. Kecuali ada sedikit yang mau kita sampaikan, ya, kecuali apabila ya ketika beli produk, contoh ini ya, beli produk seharga nominal tertentu, contohnya sekitar harga 100.000 rupiah, ya, harga 100.000 rupiah, ini harga barang 100.000 rupiah, sudah, plus nanti ada bebas ongkos kirim, demikian, ya. Lalu customer tersebut ya mengisi saldo sebesar nominal, ya, nominal tersebut yaitu 100.000, tidak lebih, ya. Jadi tidak ada sisa nantinya, bukan bayarnya contohnya 200.000, ya, 200.000 sehingga nanti ada sisa 100.000, ya, bukan juga 500, ya, seperti itu. Atau tanpa ada peluang waktu untuk bisa uang itu dimanfaatkan ketika contohnya disetorkan 100.000 karena memang harga barang itu 100.000, lantas beberapa saat baru nanti digunakan uang itu 100.000 itu, ya, oleh pihak perusahaan aplikasi, demikian. Nah, bila tidak ada yang demikian, yaitu tidak ada sisa, tidak ada waktu, peluang untuk bisa dimanfaatkan ya uang tersebut oleh perusahaan aplikasi tersebut, dan biaya yang disetorkan ke perusahaan aplikasi tersebut itu adalah sebesar biaya pembelian produk tersebut yang ada bebas ongkos kirimnya. Artinya di sini berarti tidak ada ya hutang, tidak ada hutang yang diberikan kepada pihak perusahaan aplikasi, demikian. Tidak ada hutang, ya, karena langsung begitu, ya, begitu nanti masuk langsung dibayarkan, ya, untuk pembelian barang tersebut. Oleh karenanya yang seperti ini tidak terhitung riba. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan berikutnya ini, namun ini di luar tema. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum akikah, Ustaz? Apakah kalau tidak ada akikah ya tetap bisa masuk surga, Ustaz? Nah, ini pertanyaannya agak ekstrim juga nih ya. Baik, kita akan sebutkan para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum akikah. Setahu saya ada 3 perbedaan pendapat, ada 3 pendapat dalam hukum akikah ini, ya. Pendapat pertama, satu pendapat ya menyatakan wajib, ya, menyatakan wajibnya akikah tersebut. Ini pendapatnya ya Hasan Al-Basri, demikian pula Daud Al-Zahiri, demikian, serta yang sependapat dengan pendapat mereka ini, demikian. Berdasarkan beberapa dalil, contohnya adalah ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap bayi itu tergadai dengan akikahnya, seperti itu, ya. Demikian, ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, demikian. Ini dalil yang pertama, pendapat yang pertama, dan dalil yang dijadikan hujjah, yang dijadikan dalil bagi pendapat ini. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ya bahwasanya akikah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah, dia tidak wajib tapi sunnah muakkadah, yaitu sesuatu yang dianjurkan
yang ditekankan. Dan ini pendapat jumhur ulama, demikian. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan makruh, ya. Demikian. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan para ulama yang tergolong dalam ashabur ra'i, demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kalau saya sendiri ketika ditanya apa hukum dari akikah tersebut, maka saya condong kepada pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, demikian. Ini pendapat jumhur ulama tadi, ya. Mana dalilnya? Ya sesungguhnya dalilnya adalah dalil gabungan, ya, bahwasanya memang hadis, ya, yang mengatakan, ada hadis yang mengatakan ya kullu ghulamin ya rahinatun bi aqiqatihi, setiap bayi itu tergadai dengan akikahnya. Secara kandungan lafadz memang ini memiliki makna ancaman dan tentunya ini bermuatan wajib untuk dilakukan. Hanya saja ada dalil yang memalingkan, ya, di sesuatu yang wajib itu, ya, kandungan dari lafadz itu bisa jadi berhukum wajib, ya. Namun bila digabungkan dengan dalil yang lain, maka hukum wajib ini dia beralih atau dialihkan kepada makna sunnat, demikian. Namun butuh dalil namanya sharif. Dalil sharif itu dalil yang memalingkan kepada hukum wajib tersebut. Mana dalilnya? Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man wulida lahu waladun fa ahabba an yansuka anhu fal yunsik fal yansuk anil ghulami syataini wa anil jariyati syatan, ya. Hadisnya riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man wulida lahu waladun, siapa saja yang lahir anak untuknya, fa ahabba an yansuka anhu, lalu dia suka untuk menyembelih hewan. Ya, di sini disebutkan dengan kalimat fa ahabba, ya. Lalu dia suka, demikian. Kalaulah wajib, maka tidaklah tentunya wajib tersebut dikaitkan dengan ahabba, demikian. Maka hendaklah dia menyembelih, ya, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i, demikian, ya. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya, ya, ada keinginan untuk menyembelih ketika lahirnya anak, menunjukkan menyembelih hewan terkait dengan kelahiran yang disebut dengan akikah itu tidak wajib karena dikaitkan dengan keinginan. Namun, ya, tentunya sangat dianjurkan, ya, dan tidak selayaknya bagi orang yang mampu untuk meninggalkan, ya, akikah anaknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lantas tadi ada pertanyaan, ya, apakah tetap bisa masuk surga kalau tidak akikah? Nah, ini dia, ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita dapatkan, ya, para sahabat yang berjumlah ratusan ribu orang, ya, yang itu bisa kita ketahui ketika Rasulullah SAW itu haji wada yang diiringi oleh para sahabat, ya, dengan jumlah ratusan ribu, ya. Nah, mereka para muslim rahimani wa rahimakumullah, di antara mereka, ya, dan para sahabat muhajirin dan ansar, mereka adalah orang-orang yang diberikan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana dalam surah, ya, At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada Dzalikal fawzul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100,
orang-orang yang mula-mula lagi pertama dari kalangan Muhajirin dan Ansor, maksudnya mula-mula dari awal umat Islam ini, yaitu dari umat Islam ini, mereka lah generasi awal dan mula-mula, yaitu dari kalangan Muhajirin dan Ansor, itu sahabat-sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan Allah sediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surah At-Taubah ayat 100. Baik, dari mereka, para sahabat ini, ya, tidak dikabarkan dari mereka ini bahwasanya mereka semua ini melakukan ya akikah ya untuk diri mereka atau orang tua mereka mengakikahi diri mereka sendiri, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala ya tetap saja menjanjikan surga untuk mereka. Oleh karenanya ya bukanlah merupakan ya penghalang untuk masuk surga ketika tidak akikah, demikian, ya. Itu hanya motivasi, demikian. Namun tidak selayaknya tadi kita katakan untuk ya tidak berakikah ketika memiliki kemampuan dan kelapangan harta, demikian, ya. Lebih-lebih ada indikasi atau dalil yang bermuatan ancaman, walaupun ini hanya bentuknya adalah sunnah muakkadah, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, menurut pendapat yang kuat tentunya, ya, seperti itu, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya jangan meninggalkan akikah, ya, jangan tinggalkan ketika memiliki kelapangan. Ya tentunya tidaklah Allah zalim terhadap hambanya ketika hambanya tidak mampu untuk akikah atau orang tuanya tidak tahu tentang hukum akikah, ya. Atau contohnya ya, orang tuanya lupa untuk akikah, ya, mengakikahi anaknya. Lantas anaknya sudah dewasa ketika anaknya juga menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu Allah tidaklah zalim dengan hamba-hamba yang taat kepadanya, ya. Lantas menghukum hamba tersebut yang tidak diakikahi oleh orang tuanya itu ya tidak masuk surga. Ya, ini tentunya ini jauh dari ya keadilan, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Bagaimana bisa seseorang itu mendapatkan hukuman atas tindakan orang lain? Allah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalau seandainya memang itu sebuah dosa, ya. Ya. Tidaklah pendosa itu ya menanggung dosa orang lain, ya. Tidaklah seorang itu menanggung dosa orang lain. Ya, demikian. Ya, tidak mungkin seorang anak itu dihukum ya tidak masuk surga karena orang tuanya tidak mengakikahinya. Demikian. Bagaimana mungkin? Demikian. Jikalaupun orang tuanya menyengaja untuk tidak mengakikahi anaknya, tidak mengakikahi anaknya, maka merupakan bentuk ketidakadilan. Allah Subhanahu wa taala menghukum anak tersebut, ya, tergadai di akhirat lantas tidak masuk surga. Nah, itu tidak benar yang seperti ini, ya. Itu menyalahi sifat keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala, demikian. Bahkan menetapkan sifat kezaliman bagi Allah Subhanahu wa taala, demikian. Ya. Lebih-lebih ternyata orang tua, ya, itu tidak memiliki kemampuan harta. Orang tua itu lupa, demikian, sehingga berlalu waktunya, atau orang tua tersebut tidak tahu hukumnya, seperti itu. Oleh karenanya, ya, wallahu ta'ala alam, ya, bahwasanya seorang anak masih memiliki peluang untuk masuk surga, ya, ketika walaupun ya dirinya tidak diakikahi oleh orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya,
bagaimana hukumnya apabila laki-laki menikah tanpa restu orang tuanya? Sedangkan ya orang tua si perempuan merestui pernikahan anaknya. Demikian. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa iyyak jazallah. Baik ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya yang membutuhkan wali dan persetujuan dari orang tua ya adalah ya pihak wanita, yaitu mempelai wanita ya. Karena ya la nikah illa biwaliin, tidak ada nikah kecuali dengan wali, demikian ya. Tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan tanpa izin dari wali ya. Wanita mana saja yang menikahkan dirinya tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, demikian. Begitu kata Nabi SAW ya. Jadi yang butuh kepada persetujuan atas pernikahan ya itu adalah pihak wanita yang butuh izin dan restu dari orang tuanya, demikian ya. Adapun pihak laki-laki tidak butuh ya, tidak membutuhkan untuk keabsahan pernikahan ya. Hanya saja dikhawatirkan ada masalah ke depan ya. Di waktu yang akan datang akan ada masalah, yaitu adanya masalah pada hubungan antar ya keluarga baru ini dengan ya pihak orang tua dari sang suami, demikian. Mengapa? Karena ternyata orang tua dari sang suami ini tidak ada merestui. Nah itu ya, di sini dia, ini masalahnya. Makanya sebaiknya berlaku bijak ya di dalam membujuk orang tua agar bisa mendapatkan izin pernikahan dari orang tua, demikian. Gimana caranya ya? Penjelasan ya. Saya kasih beberapa trik ya untuk mendapatkan izin dari orang tua. Yang biasanya orang tua meragukan anaknya ini bisa menikah ya karena sang anak dianggap belum mandiri atau belum mampu untuk mandiri. Nah seperti itu ya. Nah ini pada umumnya orang tua itu sulit ya merestui dan mengeluarkan izin nikah untuk anak laki-lakinya, demikian. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah pertama ya sebenarnya tetap saja sama, yaitu memberikan keyakinan kepada orang tua bahwasanya dirinya mampu dengan cara contoh yaitu mulai mandiri dalam bekerja ya, mulai mandiri dalam bekerja. Contohnya ya biasa mendapatkan subsidi dan kiriman dari orang tua, maka mulailah ya untuk menyetop sebahagian pemberian orang tua. Contoh seperti uang jajan, ya, uang SPP atau uang sewa rumah atau kos dan seterusnya, sampai nanti benar-benar ini sudah bekerja dan telah mampu mandiri walaupun di usia muda, katakanlah di usia 23 tahun begitu ya. Ya. Nah, kalau sudah ada kemandirian, orang tua ini akan muncul kepercayaan. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan mengirimkan sebahagian ya hasil usaha yang dilakukannya seperti pekerjaannya. Jadi semacam gaji yang didapatkan itu dibagikan kepada orang tua. Nah, demikian dengan cara yang rutin seperti itu. Contohnya mungkin ketika baru saja gajian, maka dikirimkan kepada orang tua sehingga orang tua ini merasa yakin, oh ini anakku sudah mampu ya. Karena dia sudah mampu memberi, demikian. Walaupun tak banyak, tapi orang tua bukan karena senang jumlah yang diberikan, karena dia bisa menghadirkan mungkin berlipat-lipat dari itu. Hanya saja ya orang tua senang bahwasanya anaknya telah mulai mandiri. Nah, itu dia. Anaknya didapatkannya telah mandiri. Nah, itu yang disenangi oleh orang tua seperti itu. Tidak lagi mendapatkan subsidi, begitu juga ya kalau bahasa kita seperti menyusu kepada orang tua terus-terusan begitu ya.
Baik, yang ketiga, bahkan ini bisa semuanya untuk dijalankan, ya. Ketiga-tiga hal ini adalah dengan cara memberikan penjelasan, ya, penjelasan yang menenangkan jiwa, ya, menyejukkan hati, demikian. Bahwasanya dirinya khawatir jatuh kepada dosa maksiat perzinahan. Sampaikan kepada orang tua kekhawatiran untuk menghamili anak orang lain, seperti itu. Ya, demikian. Apalagi sekarang zaman buka-bukaan, kan begitu, ya. Di mana saja, bahkan di tempat, di waktu kesendirian itu bisa apa? Bisa untuk melihat, ya, maksiat-maksiat. Nah, dia khawatirkan ini jatuh kepada, ya, pergaulan bebas contohnya, ya. Nah, seperti itu. Maka disadarkan orang tua dengan hal ini. Sembari tadi sebelumnya sudah trik yang pertama dan kedua sudah dilakukan, maka insya Allah Ta'ala ketika ketiga hal ini, ya, secara bersamaan untuk dilakukan, maka insya Allah Ta'ala memberikan efek kebaikan, insya Allah Ta'ala. Demikian, ya. Baik, ini ada pertanyaan, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mau bertanya. Apabila kita telat sholat subuh di masjid, imam sudah selesai sholat dan kita ingin melakukan sholat qobliyah fajar dulu sebelum sholat subuh. Dan ketika kita sholat qobliyah fajar itu ada makmum yang mengikuti kita sholat. Nah, apakah kita waktu melaksanakan sholat qobliyah fajar itu bisa mengganti niat ke sholat subuh, Ustaz? Terus apakah kita harus mengalaskan bacaan Al-Fatihah dan surat pendeknya, Ustaz? Demikian. Satu lagi, Ustaz. Waktu kita melakukan sholat asar, mendapati imam tasyahud akhir dan kita mengikutinya. Imam sudah selesai salam dan kita berdiri. Tiba-tiba ada orang yang mengikuti kita sholat dengan menepuk pundak kita, Ustaz. Bagaimana ini hukumnya, Ustaz? Sedangkan kita sudah mendapatkan sholat bersama imam. Barakallahu fikum. Baik, kita akan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Pertama adalah tadi ada pertanyaan tentang merubah niat sholat qobliyah fajar itu sholat sunat kepada sholat wajib. Tidak boleh, ya, tidak boleh merubah, ya, tidak boleh merubah niat dari sholat sunat kepada sholat fardu. Nah, kalau dirubah dari sholat sunat kepada sholat fardu, artinya membatalkan sholat sunat, kemudian masuk sholat fardu tanpa dari awal sholat, itu takbiratul ihram, tanpa takbiratul ihram. Sementara takbiratul ihram, ya, itu sepakat para ulama, bila ditinggalkan maka tidak sah sholatnya, sehingga tidak sah sholatnya. Demikian. Ya, seseorang contohnya dia sedang sholat sunat tadi kan, kemudian ada orang yang ikut, lalu mau diganti niatnya menjadi sholat fardu. Artinya dia kan tidak takbiratul ihram ketika dibatalkan sholat sunatnya, kemudian dia masuk sholat fardunya, kan tidak ada takbiratul ihram, kan? Sementara para ulama sepakat takbiratul ihram adalah rukun yang bila ditinggalkan maka tidak sah sholatnya. Demikian, ya. Baik. Kemudian yang kedua, ya, seseorang yang sholat sunat, ya, boleh dijadikan imam bagi orang yang sholat fardu. Boleh, seseorang yang sholat sunat maka boleh dijadikan imam bagi orang yang sholat fardu. Demikian. Nah, dalilnya adalah beberapa kisah dan banyak kisah, ya. Dalam hal ini cuma salah satu saja kita sebutkan, ya. Kisahnya diantaranya atau dalilnya adalah kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kala beliau sholat isya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, maksudnya di Masjid Nabawi. Selesai sholat isya, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menuju kaumnya, di mana kaumnya itu menanti Mu'adz untuk menjadi imam. Nah, tentunya Mu'adz yang sudah sholat
Isya bersama Rasulullah sudah terangkat kewajibannya. Nah, ketika dia menjadi imam bagi kaumnya, maka dia ketika itu sholat sunat walaupun gerakannya ya dan waktunya itu adalah sholat Isya, namun dihukumi sunat. Demikian. Baik, ini yang seperti ini pernah terjadi juga ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang sholat. Nah, tiba-tiba ada dua orang yang datang lalu duduk di belakang saf, namun tidak sholat. Setelah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil keduanya, lalu keduanya merasa ketakutan karena mungkin memiliki salah begitu tidak sholat. Maka Rasul bertanya, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana, an tusalliya ma'ana?" Apa yang menghalangi kalian berdua? Apa yang menghalangi kalian berdua untuk ya sholat bersama dengan kami? Kata mereka, kami sudah sholat di kemah kami. Demikian. Ya, kami sudah sholat di kemah kami. Maka Rasul mengatakan, ya la taf'ala, jangan kalian lakukan itu lagi. Ya. Fa in shallaya, apabila kalian telah sholat ya di tempat kalian, ya maka ya fasalliya ma'al jamaah, atau dalam ungkapan ya terjemahannya adalah sholatlah kalian bersama dengan jamaah ya, sholat jamaah masjid ketika datang ya disebutkan ya, saya ulangi tadi ya, la taf'ala, jangan kalian lakukan itu. Fa in ataituma, apabila kalian datang ya ila sholati jama'atin, kepada salat jamaah ya, fasalliya, maka salatlah kalian berdua ma'a jama'atin, bersama dengan jamaah ketika itu ya. Fa innahuma ya fa innaha ya nafilatun, karena sesungguhnya itu akan fa innaha lakuma nafilatun, karena sesungguhnya salat itu menjadi sunat bagi kalian. Kenapa sunat? Karena tadinya sudah salat. Berarti ini yang pertama kali sholat itu terhitung wajib, yang kali kedua ini terhitung sunat. Demikian. Nah, begitulah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tatkala beliau sudah sholat bersama Rasulullah, maka itu wajib sudah terlaksana. Nah, ketika sholat menjadi imam bagi kaumnya, maka itu sholat sunat. Demikian. Nah, tentunya makmum kaumnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu sholatnya sholat wajib karena mereka menunggu belum sholat. Ya, demikian ya. Perhatikan. Nah, bahkan kisah ini bukan tidak sampai kepada Nabi, bahkan Rasulullah mengetahuinya, karena setelah ini ada kasus ternyata di mana ternyata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu membaca ayat yang panjang. Ya, membaca ayat yang panjang ya. Sampai-sampai ada salah seorang dari makmum tersebut yang mufaraqah, yang melepaskan diri dari jamaah ketika itu. Sampailah kasus kepada Rasulullah SAW. Namun Rasulullah tidak menyalahkan tindakan Mu'adz bin Jabal yang dia telah sholat fardu bersama beliau SAW, Nabi SAW, namun menjadi imam. Tapi beliau menyalahkan Mu'adz bin Jabal karena memanjangkan bacaan. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi boleh ya, imam itu sholatnya sunat dan makmum sholat wajib, itu bisa ya. Kemudian apakah boleh juga ketika sholat sunat tersebut atau sholat wajib ya, katakanlah sholat sunat tadi ya, itu mengeraskan bacaan ya. Baik, nah tadi karena niatnya adalah ingin sholat sunat ya, tentunya lanjutkan sholat sunatnya. Demikian. Nah, karena sholat sunat ini tidak ada keras bacaannya, maka tidak perlu dikeraskan bacaan. Biarkan orang yang tadi menjadi makmum untuk sholat wajibnya yang berimam dengan imam yang sholat sunat, maka tidak masalah, diikuti saja, namun tidak dibaca keras. Hanya saja ketika memberikan aba-aba seperti takbir, maka silahkan dia keraskan agar didengar oleh orang yang di sebelahnya. Demikian ya, seperti itu. Nah, terkait dengan orang yang masbuk ya, setelah sholat, ketika sholat dia dapatkan ya imam itu
mendapatkan imam itu akan selesai. Lalu dia masbuk dan melanjutkan sisanya. Demikian ya. Lantas ada orang yang menepuk pundaknya untuk menjadi makmum baginya. Artinya orang yang masbuk dijadikan sebagai imam. Apakah ini dibenarkan? Nah, setahu saya di sini ada perbedaan pendapat tentang masalah ini ya. Ada yang mengatakan boleh. Mengapa boleh? Karena orang yang masbuk itu dianggap seperti sholat sendirian. Buktinya adalah ketika orang yang setelah salam imam dan ada orang yang masbuk, maka mereka melanjutkan masing-masing secara menyendiri. Maka itu dianggap seperti sholat munfarid, yaitu sendirian. Nah, orang sendirian itu dibolehkan untuk dijadikan imam seperti itu. Ini menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, ya tidak dibolehkan. Mengapa? Karena tidak ada teladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seperti itu, ya. Karena tidak ada teladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Yang ada contohnya tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati salah seorang sahabat datangnya telat sama sekali, ya, datangnya telat sama sekali, maka Rasul malah perintahkan untuk apa? Untuk sahabat-sahabat yang telah selesai sholat untuk menemani dan bersedekah kepada orang yang telat sama sekali tersebut. Bukan tidak ada sahabat-sahabat yang masbuk, ya. Kita tidak yakin bahwasanya sahabat semuanya mereka ini adalah tepat bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholatnya. Tentunya ada masbuk. Oleh karenanya ada hukum pembahasan tentang masbuk. Demikian. Ada yang masbuk. Namun para muslim rahimani rahimakumullah, Rasulullah tidak memerintahkan ya orang sahabat yang telat itu untuk bermasbuk untuk berimam, untuk bermakmum kepada orang yang masbuk, tapi malah memerintahkan kepada sahabat yang ketika itu telah sholat untuk menjadi teman bagi orang yang belum sholat sama sekali karena telat. Demikian. Wallahu ta'ala alam, saya condong kepada pendapat tidak ya dibenarkan atau tidak ada syariatnya. Demikian. Walaupun kita tetap menghargai pendapat yang mengatakan ya silahkan bagi yang mengatakan bolehnya untuk menjadikan imam bagi orang yang masbuk. Demikian ya, yaitu menjadikan imam, orang yang masbuk itu bisa dijadikan imam. Itu ada pendapat demikian dan kita menghargainya. Hanya saja pendapat yang kuat adalah tidak tepat pendapat tersebut ya, artinya tidak boleh ya. Demikian ya. Lalu bagaimana ketika ada orang demikian, dia tepuk pundak kita, maka biarkan dia mengikuti kita ya, dan nggak usah dicegah, apalagi ditendang kan begitu ya, nggak usah dicegah, nggak usah ditendang begitu, hanya saja ya biarkan dia selesai, hanya saja kita tidak usah mengeraskan bacaan. Nah demikian ya, karena bisa jadi dia berpendapat bahwasanya ya bolehnya bolehnya bermakmum dengan orang yang masbuk ya, artinya orang yang masbuk itu bisa dijadikan imam menurut dia, barangkali begitu ya. Wallahu ta'ala alam, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya sendiri dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.